Negara tidak bisa mengambil alih peran tanpa ada orang yang mengadu. Pencurian dalam keluarga, perzinahan, penghinaan, pencemaran nama baik. Artinya Menghina pejabat itu sudah tidak ada. Dan konsep itu salah. Karena negara Indonesia ini bukan raja. Indonesia kan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau NKRI singkatan negara kerajaan rakyat Indonesia, betul. Pasal itu betul. Polisi, jaksa, siapapun bisa menindak orang itu. Tapi pasal itu sudah menjadi turun kelasnya dari delik umum menjadi delik aduan. jadi artinya sebetulnya yang paling berhak untuk mengadukan atau melaporkan di sini saudara Joko Widodo. Kalau saya bukan sebetulnya, Harusnya berarti dengan tegas ya. Ya, harusnya ya. Delik aduan bunyinya begitu ya. Ya. Karena di sini yang melaporkan bukanlah Bapak Joko Widodo sebagai presiden ya. Sebetulnya sudah habis diborong ini. Oke, jadi saya ingin bertanya, tadi dijelaskan tentang menimbulkan permusuhan di mana ujaran kebencian itu juga menyangkut individu. Dalam perkara ini di sini yang dianggap melakukan ujaran kebencian adalah terdakwa yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, sebetulnya tadi disampaikan negara tidak bisa mengambil alih untuk itu. Nah, di sini yang paling dirugikan itu siapa sebetulnya? Tadi sudah saya sebut pasal 134 tahun 2006 sudah di-drop dari delik umum menjadi delik aduan. Artinya turun itu kelasnya. Yang mengadu yang bersangkutan, namanya delik aduan kok. Negara tidak bisa mengambil alih peran tanpa ada orang yang mengadu. Pencurian dalam keluarga, perzinahan, penghinaan, pencemaran nama baik. Artinya Menghina pejabat itu sudah tidak ada. Dan konsep itu salah. Karena negara Indonesia ini bukan raja. Indonesia kan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau NKRI singkatan negara kerajaan rakyat Indonesia, betul. Pasal itu betul. Polisi, jaksa, siapapun bisa menindak orang itu. Tapi pasal itu sudah menjadi turun kelasnya dari delik umum menjadi delik aduan. Jadi artinya sebetulnya yang paling berhak untuk mengadukan atau melaporkan di sini saudara Joko Widodo. Kalau saya bukan sebetulnya, harusnya berarti dengan tegas ya. Ya, harusnya ya. Delik aduan bunyinya begitu ya. Ya. Karena di sini yang melaporkan bukanlah Bapak Joko Widodo sebagai presiden ya. Untuk pembuktian unsur menyebarkan dalam pasal 28 Undang-Undang ITE. Ya. Ini apakah harus diambil barang buktinya itu dari URL-nya langsung atau bagaimana? Jadi gini, kenapa saya sebut ITE, kenapa ITE mahal? ITE itu sifatnya real time. Jadi satu ketika saya membimbing skripsi mahasiswa, dia menuliskan di catatan kakinya atau footnote, diakses tanggal 12 April 2010. Padahal skripsi itu sekarang, saya pasti tolak. Kamu ini skripsi ini palsu. Kamu ini ngopi punya orang, nggak boleh. Berarti kamu ngambil skripsi buatan tahun 2010. Kalau data sekarang mekanisme ilmiahnya begitu, itu makanya disebut real time. Online itu sesuatu yang real time. Anda ketika bertransaksi online, uang kan hari ini juga Anda kirim. Dengan chat, kode bank Anda kirim, selesai, di screenshot, dibelikan kepada yang bersangkutan. Jadi itu sesuatu itu real time pada saat itu. Karena itu bertentangan dengan locus delicti dan tempus delicti. Ya. Jadi sebuah kejahatan itu dibuktikan tempatnya di mana, kapan kejadian, wilayahnya apa. Bagaimana kalau bukti tersebut diambilnya tidak dari langsung URL-nya, Ya. dan
URL tersebut sekarang ini tidak bisa diakses. Ya berarti itu tidak diambil dari sumber langsung dari pelaku kejahatan, mestinya diakses dari transmitternya. Yang menerbitkan siapa? Yang menerbitkan A atau B, maka diambil dari A atau B itu. Artinya apakah itu bisa dijadikan barang bukti dalam persidangan? Ya kalau barang bukti kan harus diaudit keasliannya dulu. Makanya ada yang namanya scientific justice crime, di mana itu laboratorium forensik untuk mencocokkan akun ini benar apa tidak, spesimen tanda tangan cek ini benar atau tidak, kan begitu. Kalau sesuatu yang harus pakai ilmu pengetahuan, pembuktiannya juga harus dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana pendapat ahli apabila video atau tayangan tersebut sudah dipindahkan ke misalnya flash disk, yang mana ketika dihadirkan dalam persidangan barang bukti tersebut sudah terbuka. Pertanyaan saya, itu disita dari siapa? Dari penyidik atau itu punyanya penyidik atau punyanya terdakwa? Pertanyaan saya itu dulu dijawab. Yang disita itu punya siapa? Barang bukti itu harus dari pelaku kejahatan, maka ada perintah di putusan terakhirnya dimusnahkan. Ya. Kalau dari penyampaian itu disita dari terdakwa. Akan tetapi ketika dihadirkan di persidangan bahwa flash disk tersebut bukan milik terdakwa dan posisi sudah terbuka. Menurut pandangan ahli bagaimana? Ya itu perlu dipertanyakan keasliannya. Yang pertama saya menyampaikan mestinya diambil itu dari terdakwa dalam kondisi apapun. Makanya ketika polisi melakukan identifikasi kan tangannya pakai sarung biar senjata api misalnya yang dipakai tidak bercampur dengan sidik jarinya polisi gitu. Jadi kalau kita memakai tamsil atau perumpamaan seperti itu, jawaban saya seperti itu. Unsur penodaan agama di sini, dalam unsur penodaan agama, khususnya agama Islam. Siapa sih yang paling berwenang memberikan satu fatwa atau statement atau pernyataan bahwa ini merupakan penodaan agama? Pertama harus dilihat dulu istilah penodaan agama itu seperti apa, dan pasal 156A itu harus dibaca secara utuh dari depan sampai terakhir. Kita tidak bisa mendeskripsi, memotong-motong begitu. Jadi kalau kita mempertanyakan apakah ini memasuki rumusan penistaan terhadap agama, maka yang mengerti adalah tentunya orang yang ahli di bidang agama, dan agama itu agama yang bersangkutan. Kalau itu tidak ada orang yang punya otoritas tentang keagamaan, di sini kan banyak ormas Muhammadiyah, ormas NU, ormas lembaga MUI dan sebagainya, kan semua orang punya legitimasi begitu. Bahkan sebagai jawaban pertanyaan saudara, rumah makan ketika menyatakan halal dan tidak halal kan bukan ditulis sendiri. Tapi ada lembaga otoritas, maka ada sertifikasi MUI seperti yang baru ramai kemarin MIXUI, kemudian McDonald, kemudian yang banyak di rest area itu, misalkan Solaria, misalkan dulu kan pernah diisukan itu kan selesai ketika ada. Sama sebenarnya ketika ada legitimasi dari lembaga agama yang punya otoritas, yang di dalam ilmu hukum sebutannya adalah independent state organ. Jadi organisasi swasta tapi memiliki fungsi-fungsi peranan seperti negara. Dalam hal menistakan. Menistakan kemarin sempat disampaikan oleh ahli bahasa, itu adalah merendahkan atau membuat menjadi rendah. Betul. Nah, dalam tayangan YouTube tersebut kita tanyakan, mana kalimat yang merendahkan atau membuat jadi rendah, apa yang direndahkan, siapa yang direndahkan, itu kemarin sempat kita tanyakan. Dan ahli bahasa tersebut
menyampaikannya menjadi bentuk perbuatan. Ya. Jadi tidak ada dalam kalimat tersebut tidak bisa disampaikan, tapi dari keseluruhannya. Dan itu adalah bentuk sebuah perbuatan. Nah, bagaimana menurut ahli? Saya sepakat, kalau saya gampang menjawabnya. Menista itu kan berarti merendahkan, membuat orang itu malu, membuat orang itu derajatnya turun. Gampang itu. Manusia ditulis dengan nama binatang. Sudah, itu penghinaan. Menistakan itu. Manusia ditulis dengan kata-kata ini babi, maaf ya, ini anjing dan sebagainya. Itu menistakan. Gitu. Jadi kalau agama sama, ya, sama coba, mohon maaf, lambang agama tertentu. Saya tidak menyebut nanti biar tidak salah kutip ya. Ya. Ada satu tempat kepercayaan orang beragama Islam lalu diberi tulisan yang sebenarnya tidak sesuai dengan itu penistaan, ya. Itu penistaan itu. Artinya di sini adalah menistakan terkait dengan sebuah ucapan ya, linguis ya. Sebuah kalimat juga. Jadi bisa saya contohkan misalkan kalau ini Al-Quran apa ini? Ini bohong, bobrok. Seperti itukah? Ataukah prosesi mubahalah itu terus dianggap menistakan? Tergantung konteksnya ya. Apakah penistaan itu di cyberspace, di dunia online? Apakah penistaan kan bisa saya berhadapan dengan Anda, saya menistakan Anda, saya bisa. Jadi tergantung konteksnya. Tapi mesti harus ada unsur materialnya, harus ada unsur perbuatan yang Anda dengan ucapan atau kata-kata itu Anda merasa dirugikan. Ya. Jadi kalau saya mengatakan manusia serupa dengan binatang, siapapun dia, apapun jabatannya, jelas itu menistakan. Dan itu terpenuhi.